Oke, start. Jadi yang pertama, di sana ada bangunan-bangunan. There are buildings. Negatifnya there are. Bukan di sana artinya. Ada begitu saja ya. Bukan di sana. Oke, Pak. Ada bangunan di belakang rumahku gitu boleh. Ada rumah di depan sekolah misalnya begitu. Silakan dicoba diubah. Di sananya dibuang, langsung aja. Ada rumah di depan sekolah gitu aja. Coba. Ya, berarti ada bangunan-bangunan. There are buildings. Ya, boleh. Berarti gitu bisa, Pak? Ya, boleh. There are buildings ya di depan rumah gitu aja. Ada bangunan baru di depan rumah, coba. There is new building in front of my house. Ulangi lagi. Di situ ada Mas nyari kenapa sih? Enggak ada. There is a building in front of my house. Ya, begitu ya. Jadi ada gitu ya. Terus. Sudah mana kamu bisa? Berarti negatifnya Ya, terus. there building in front of my house. Berikutnya. Ya, laki-laki adalah sepupuku. Ya. He is my cousin. Negatifnya he is not my cousin and is he my cousin. Ya, Itu terus. senang bertemu denganmu. It is nice to see you. Yang negatifnya berarti it is not nice to see you. Is it nice to see you? Ya. Kayaknya. Terus makanannya telah dimakan. The food is eaten. Habis itu the food is not eaten. Tapi habis itu is the food eaten bukan, Pak? Ya, boleh. Terus yang terakhir, dia perempuan mengendarai mobil. She drives car. She is not drive car. She is not drive car. Sama is he drive car. Ulangi lagi yang kelima. She. Oh, enggak deh, Pak. She drives a car. She drives a car. Habis itu he Terus does she? terus berarti she doesn't drive a car sama does she drive a car. Ya, untuk nomor 5 semampunya kamu ya, semuanya Ananda atau semua siapa saja bisa membuat untuk yang kelima ini dengan banyak kalimat ya. Contohnya kalau she drives a car to work, she drives a car to school berarti present. Tapi kalau misalnya she is driving to school berarti present continuous. Terus misalnya she has driven her car berarti present perfect. Dia sudah mengendarai mobilnya, artinya sudah berangkat. Kemudian kalau she has been driving ya a car atau her car for 3 hours berarti present perfect continuous ya. Dia sudah dan sedang, artinya masih ya. Dia sudah, sedang dan masih mengendarai selama 3 jam. Berarti sekarang masih di kendaraan. Begitu juga yang nomor 5 ini atau yang subject verb object bisa juga past tense. Contohnya she drove her car yesterday. Ya. Kemudian kalau continuousnya yang past tense, she was driving her car. Ya. When I called her, ketika saya menelpon dia, ya di titik di waktu lampau, dia sedang. She was driving her car. Ketika kalau kita mau buat past perfect ya berarti she had driven her car. Ya, when I called him, ya dia sudah pergi mengendarai mobilnya ketika saya
menelpon dia, atau ketika saya datang ke rumahnya. Ya, she had driven her car to work when I came to her house. Ya, gitu ya. Jadi bisa berbagai macam. Kalau pakai future ya, she will drive her car tomorrow. Dia akan mengendarai mobil besok. Ya. Tapi kalau misalnya menjadi present future continuous juga bisa. Pada jam 7 nanti malam dia akan sedang. Akan tapi sedang, bisa kan? She will be driving her car at 7 tonight. Jam 7 masih ya, akan dan sedang dan masih. She will be driving her car at 7 tonight. Kalau misalnya jam 7 nanti malam dia sudah selesai mengendarai mobilnya, ya she will have driven her car at 7 tonight. Ya, karena dia mungkin sedang bepergian mulai sekarang sampai besok dan jam 7 sampai nanti jam 7 malam maksudnya, sehingga kita bisa buat kalimat she will have driven, akan telah selesai ya. Itu jadi berbagai tenses bisa dibuat di situ ya. Jadi, khusus untuk pola yang ke-5. Sedangkan yang 1 sampai 4 itu semuanya ada to be-nya ya. To be yang pertama there is bisa, there was bisa, there were bisa, bahkan bisa future, there will be building, akan ada bangunan di situ. There will be building ya over there. There yang terakhir artinya di sana ya. Kalau yang pertama ada there will be building ya in front of my house. Itu bisa future. Bisa juga present perfect ya, there has been solution to the problem. Telah ada solusi. Itu juga to be, cuma present perfect. Ya. Kemudian yang kedua juga masih dengan to be. He is my brother. Kalau benda komplemennya. Kalau sifat ya he is rich, dia kaya. Kalau keterangan tempat ya he is in Jakarta. Ya. Bahkan bisa juga gerund. My hobby is reading. Itu juga polanya nomor 2 ya, subject to be complement. Sedangkan 3 itu juga masih to be. It's nice to meet him. Ya. Boleh ditambahi dengan pronoun. Contohnya begini, it is important for you. Ya, for me, for him, for her, for them. Ya, it's important for you to meet him now. To meet him now. It is urgent ya, mendesak juga bisa. It is urgent for you to meet him now. Ya. It is important for you to learn English every day. Masih pakai to be. Kemudian yang keempat masih pakai to be, dan to be-nya juga berbagai tenses. The wall is painted every month. Ya berarti tiap bulan dicat. Is painted. Kalau akannya will be painted tomorrow. Kalau telah berarti has been painted. Gitu ya. Jadi yang namanya to be itu bisa present, bisa past, bisa future. Ya. The wall was painted yesterday, berarti dicatnya kemarin. Was painted. To be diikuti verb 3. Gitu ya. Jadi dengan 5 kalimat ini, 5 pola kalimat ini bisa dipakai ya, dimanfaatkan untuk membuat kalimat tulis maupun lisan ya, dalam bentuk positif, negatif, dan pertanyaan. Bisa dipakai untuk menganalisa soal TOEFL misalnya, karena dalam soal TOEFL ya, itu pasti ada pola yang dipakai selain dari soal dari hal tentang apa itu kata kunci ya. Selain kata kunci pada saat mengerjakan soal grammar khususnya, bisa juga menggunakan pola kalimat ini ya. Begitu ya.